Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya, alhamdulillah luar biasa. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali Ibu bisa berkumpul dengan Ananda, dengan adik-adik sekalian di ruangan ini untuk melakukan satu kegiatan ya yang sangat amat bermanfaat buat kita semua. Oke, sebelum melakukan kegiatan, Ibu akan memperkenalkan diri. Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Mariulfa. Ibu biasanya dipanggil dengan Ibu Ulfa. Ibu lahir di Tasikmalaya. Sekarang Ibu tinggal di Bekasi. Ibu adalah mahasiswa program studi bimbingan konseling Indah Prasasti Jakarta. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, dalam kesempatan ini kita akan melakukan salah satu bimbingan dan konseling, yaitu tentang layanan informasi. Tujuan dari layanan informasi ini adalah membekali adik-adikku dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman yang selanjutnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari dan perkembangan diri, baik dalam kehidupan sebagai pelajar maupun kehidupan sebagai anggota keluarga, masyarakat, agar adik-adik sekalian memperoleh informasi sesuai dengan dalam rangka memilih atau mengambil keputusan secara tepat ya, menyesuaikan dengan kebutuhan adik-adikku sekalian. Oke, adik-adikku sekalian, ada yang tahu apa sih layanan informasi itu? Oke, layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien menerima dan memahami berbagai informasi ya, seperti informasi pendidikan dan informasi jabatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika untuk mengambil keputusan kepentingan peserta didik atau adik-adikku sekalian. Tapi tidak hanya adik-adikku sekalian di sini, ya, klien ini bisa orang tua, wali murid juga ya. Oh ya, kebetulan adik-adikku sekalian, adik-adikku sekalian ini kelas 3 SMK ya, sudah sebentar lagi mau lulus sekolah. Kayak mungkin ada yang mau langsung kerja, ada juga yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ya, mungkin dalam rangka mungkin ada yang sudah tahu tujuannya kemana? Oh, belum ya? Oke. Nah, dalam rangka hari ini untuk mempermudah, memperlancar mencari pekerjaan yang sesuai dengan bakat yang adik-adikku sekalian miliki, dengan bimbingan, dengan bidang yang sesuai dengan bakat kalian miliki, ataupun kalian juga bisa, adik-adikku sekalian, mencari fakultas jurusan yang sesuai dengan bakat kalian. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan layanan informasi ya. Nah, adik-adikku sekalian, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini, kesempatan kali ini adalah menentukan pilihan yang tepat secara sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki adik-adik ini. Oke, adik-adikku sekalian, Ibu memiliki satu cerita. Ya, terdapat 2 orang.
Sebut aja si A dan si B. Ya. Kedua-duanya si A dan si B ini lulus bersamaan. Ya, berbarengan 1 tahun bareng-bareng mereka ya. Terus yang si A itu bingung. Si A itu bingung. Setelah lulus dia mau ngapain? Mau kerja apa? Kuliah pun masuk jurusan apa dia bingung ya, nggak tahu. Nah, kemudian si A juga tidak tahu apa, dia itu tidak tahu bakat apa yang dia miliki, ya. Berbeda dengan si B, dia sudah bisa memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ya. Dia juga sudah daftar ke universitas yang sesuai dengan bidang jurusannya. Ya, mengapa hal itu bisa demikian, adik-adikku? Karena si B selalu mencari informasi, si B juga selalu melatih bakat yang ada dalam dirinya, ya, bakat yang ada dimilikinya, lalu dia latihan, dia juga menggali informasi, ya. Jadi si B bisa memutuskan apa yang akan dilakukan setelah lulus sekolah. Seperti itu ya. Oke, adik-adikku sekalian. Nah, setelah adik-adikku sekalian mendengar cerita ya barusan, bahwasannya mengetahui bakat sendiri itu sangatlah penting ya. Penting untuk menentukan apa yang akan kita lakukan di masa depan. Dan kita juga harus bisa memahami berbagai informasi agar memudahkan kita dalam mencari informasi yang kita butuhkan, adik-adikku sekalian. Oke, adik-adikku sekalian, berhubung kalian sudah kelas 3 nih, ya sebentar lagi akan lulus, kalian harus menggali bakat yang kalian miliki, sehingga ketika kalian lulus, kalian mengetahui ya arah dan tujuan yang ingin dicapai atau ingin dimaksud. Oke. Baik, adik-adikku sekalian, selanjutnya nanti pada saat kita melakukan kegiatan inti dalam melakukan layanan informasi ini, Ibu berharap selama proses adik-adikku sekalian memperhatikan kepatutan yang ada dalam kegiatan ini. Oke, misalnya adik-adikku harus menjaga konsentrasi, penuh fokus pada yang Ibu sampaikan. Ya, adik-adik juga harus duduk sesuai dengan normanya. Ya, tidak boleh duduk sambil tidur, duduk di atas meja ya. Oke. Lalu bila mana nanti ada yang mau ditanyakan sama adik-adikku sekalian, hendaknya bergantian ya, jangan berebut. Bila mana ada ketidaksamaan pendapat dari adik-adikku sekalian, adik-adikku ini, maka kita perlu menghargai pendapat teman-teman kita semua ya. Harus menghargai perbedaan pendapat tersebut. Oke. Baik, adik-adikku sekalian, agar kegiatan ini efektif, perlu juga diperhatikan bagaimana aturan dan tata cara mengikuti kegiatan layanan informasi ini. Ya, nanti di awal Ibu akan memberikan penjelasan ya, mengenai topik yang akan kita bahas, yang tadi sudah kita singgung ya sedikit-sedikit di awal mengenai menentukan apa adik-adikku? Ya, menentukan pilihan secara tepat sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki adik-adik semua.
Oke? Kemudian selama ibu menerangkan, silahkan adik-adikku sekalian diperkenankan untuk bertanya dengan cara mengangkat tangan, ya. Terlebih dahulu, begitu ya adik-adikku. Oke. Lalu nanti ibu juga akan mempersilahkan adik-adikku untuk membuat kelompok kecil. Masing-masing kelompok itu akan mendiskusikan tentang apa yang telah kita bahas di awal tadi, oke? Dan apa yang akan kita bahas dalam kelompok itu nanti akan diberitahukan pada saat pelaksanaannya. Oke. Nanti setelah selesai diskusi, maka setiap kelompok perwakilan akan mempresentasikan apa yang telah kalian diskusikan, dan kelompok lain silakan menanggapi satu sama lain. Oke. Bagaimana adik-adikku sekalian? Apakah kalian sudah paham? Baik. Sebelum mulai layanan informasi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang ibu sampaikan pada hari ini dan agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, ya. Adik-adikku sekalian, ibu mohon setelah nanti kalian mendengarkan apa yang ibu sampaikan, mudah-mudahan kalian dapat menerimanya, dapat diserap dan direalisasikan pada kehidupan sehari-hari, ya. Mari kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan adik-adik. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik adik-adikku sekalian, topik yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai menentukan pilihan secara tepat sesuai dengan kemampuan dan bakat yang dimiliki adik-adik sekalian. Oke, ibu bertanya sama adik-adikku sekalian, apa sih kemampuan dan bakat itu? Ada yang tahu? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan ya. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dan pembawaan dan latihan, ya. Bakat adalah sebagai kemampuan alami dan bawaan, ya, untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang relatif bisa bersifat umum, ya. Bakat itu bisa bersifat umum. Misalnya itu adalah bakat intelektual, ya, atau bersifat khusus, yaitu bakat akademis khusus, ya. Untuk bakat khusus disebut juga talent, ya. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasinya dalam bidang tertentu, ya. Akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan motivasi, ya, agar bakat itu bisa terwujud sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di sini ibu juga akan membahas tentang macam-macam bakat. Oke, bakat itu diklasifikasikan menjadi 8 ya, 8. Oke, menjadi 8. Yang pertama adalah bakat inteligensi. Inteligensi itu adalah kemampuan belajar secara umum, ya, yaitu merupakan kemampuan menangkap sesuatu, pengertian, atau memahami instruksi dan dasar
suatu prinsip, ya, kemampuan menguraikan suatu pendapat dan membuat keputusan. Oke. Yang kedua adalah bakat verbal. Bakat verbal ini merupakan kemampuan untuk mengartikan kata-kata dan menggunakannya secara efektif. Ya, kemampuan memahami bahasa, ya, menggunakan bahasa, paham akan hubungan antara kata-kata, memahami arti dari kalimat dalam keseluruhan kalimat dan paragraf. Oke. Yang ketiga adalah bakat numerik. Numerik ini adalah kemampuan mengerjakan tugas hitungan secara cepat, terkait dengan kemampuan menyelesaikan tugas-tugas matematika, ilmu alam, dan sejenisnya. Oke. Yang keempat, bakat skolastik, ya, yaitu kemampuan dalam mengkombinasikan kata-kata dengan angka. Oke. Yang kelima, bakat relasi. Bakat relasi ruang itu kemampuan berpikir visual dan memahami benda-benda yang mempunyai 3 dimensi. Kemampuan untuk mengenal jumlah hubungan-hubungan dari benda-benda dalam ruangan. Oke, yang keenam itu bakat mekanik, ya. Bakat mekanik, ya, yang keenam itu kemampuan memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja dalam perkataan sederhana, mesin dan peralatan lainnya. Oke. Yang ketujuh, bakat abstrak merupakan kemampuan dalam memecahkan masalah dengan menggunakan diagram, pola atau rancangan, ya, disajikan dalam ukuran, bentuk dan posisi. Yang kedelapan, bakat bahasa. Apa? Bakat bahasa merupakan kemampuan dalam penerapan analisis bahasa, ya. Misalnya untuk jurnalistik, stereografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga dan lain-lain. Oke, baik, adik-adikku sekalian, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pilihan secara tepat sesuai kemampuan dan bakat. Oke, perhatikan ya adik-adikku semuanya, ini sangat penting. Oke, yang pertama adalah pertama-tama tentukan apa yang ingin kalian lakukan. Banyak orang membiarkan orang lain, misalkan guru, orang tua, tetangga, atau teman, menentukan pekerjaan untuk mereka. Ya, pikirkan keinginan kalian sendiri, ya, dan tujuan hidup yang ingin kalian capai seperti apa. Lalu pertimbangkan kemungkinan melakukan berbagai hal baru. Tentukan pekerjaan yang kalian sukai atau kegiatan yang paling adik-adik sekalian minati. Oke. Selanjutnya jangan kalian membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain, ya. Sebab kalian harus memilih bidang pekerjaan yang paling kalian kuasai, ya. Ingatlah orang-orang yang Anda hormati dan pekerjaan mereka. Pastikan apa yang Anda
dan bandingkan keterampilan yang Anda miliki dengan pekerjaan tertentu. Walaupun Anda harus melakukan riset, ya, terus menyeluruh tentang dunia kerja. Manfaatnya sepadan dengan usaha yang Anda lakukan. Jadi nanti kalau kalian melakukan riset, manfaatnya akan kalian rasakan, ya. Oke, adik-adikku sekalian, yang kedua adalah tentukan keterampilan yang adik-adik gunakan saat melakukan hal-hal yang menyenangkan. Ya, tentunya aktivitas yang selama ini kalian lakukan dengan baik untuk mencari tahu pekerjaan apa yang paling diminati, ya. Contohnya kepedulian kepada binatang, ya, mungkin merupakan motif yang kuat untuk berkarir di bidang yang sangat luas, ya. Misalnya kalian merawat binatang, menjadi dokter hewan, misalnya melindungi hewan, merelokasikan hewan, ya, menangkap hewan, atau bisa menjadi jinak hewan juga, ya, pekerjaannya, jadi pawang gitu, ya. Oke, lanjut. Kalian juga setelah menentukan bidang pekerjaan yang paling Anda minati atau kalian minati, kembangkan keterampilan yang kalian butuhkan di bidang tersebut. Jadi bukan hanya bakat aja, ya, kalian harus mengembangkan bakat yang kalian punya, ya. Yang ketiga, pahami bidang pekerjaan secara luas, ya. Istilah bidang pekerjaan memiliki pengertian yang lebih luas, ya, daripada pekerjaan, sebab istilah ini mencakup berbagai pekerjaan atau profesi. Saat menentukan jalur karir, ya, pertimbangkan kemampuan dan minat yang paling sesuai dengan pekerjaan, ya. Minimal 5 pekerjaan, ya, minimal 5 pekerjaan di bidang pilihan Anda, kalian, ya. Contohnya, jika kalian kuliah di Fakultas Teknik Perminyakan, ya, jajaki kemungkinan bekerja di pengeboran minyak lepas pantai, menjadi manajer pabrik, ya, menjadi manajer kantor, memberikan pelatihan bagi para insinyur, dan menjadi konsultan perminyakan. Itu bisa, ya, kalian lakukan. Oke, jika kalian kuliah di Fakultas Hukum, ya, mungkin kalian bisa menjadi pengacara, biro hukum yang besar, pengacara di organisasi, ya, pemimpin di kantor, apa saja, ya. Selain biro hukum, manajer perusahaan bisa, ya. Penyusun produser perusahaan juga bisa. Oke. Jadi sadari bahwa luasnya bidang pekerjaan ditentukan juga oleh latar belakang pendidikan, ya. Keterampilan yang harus terus diperbaharui, ya, keinginan melakukan hal-hal baru, dan kemauan untuk belajar. Oke. Yang keempat, jajaki kemungkinan bekerja di bidang lain, ya, saat mencari tahu profesi yang Anda inginkan dan apa yang harus Anda pelajari, ya, untuk mencapai pertimbangan kemungkinan bekerja di bidang lainnya. Oke. Contohnya, guru yang mampu merangkai kata dengan baik bisa menjadi editor, ya, dan penulis buku yang hebat. Pikirkan, ya,
berbagai profesi di luar gelar yang sudah atau ingin Anda raih. Jadi pikirkan ya dari sekarang, adik-adikku sekalian. Oke. Yang keempat, dapatkan informasi lengkap tentang kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja di bidang yang adik-adik sekalian minati. Ya. Saat ini adik-adikku sekalian banyak berbagai bacaan internet, ya, dan mencari tahu, ya, personel yang bisa dihubungi, ya. Anda juga bisa belajar cara memilih pekerjaan dan pengembangan karir di tempat kursus, ya, komunitas, di universitas, dan lain-lain. Riset yang menyeluruh membantu Anda menentukan dengan cepat dan tepat di bidang ilmu yang perlu dipelajari dan sejauh mana Anda harus mengikuti pendidikan. Oke, yang keenam, lanjut keenam ya. Oke, yang keenam, carilah orang-orang yang bekerja di bidang Anda minati atau kalian minati dan belajarlah dari mereka, ya. Setelah menentukan pekerjaan yang paling kalian sukai, berbicaralah dengan orang-orang yang bekerja di bidang yang sama, ya. Untuk apa ya? Ya, untuk memperoleh masukan, ya, dan menanyakan suka duka yang pernah mereka alami saat bekerja. Itu juga bisa buat motivasi kalian. Yang ketujuh, lakukanlah evaluasi atas bidang pekerjaan yang Anda pilih berdasarkan persepsi Anda sendiri, ya, dan informasi yang Anda kumpulkan. Lalu manfaatkan masukan yang Anda dapatkan saat melakukan riset, dan pertimbangkan juga keinginan Anda sendiri, ya. Inilah saat yang tepat untuk menentukan apakah kalian memang menyukai pekerjaan tersebut, dan pikirkan aspek gaya hidup yang kalian impikan sebagai salah satu faktor penentu, ya. Jika kalian harus mengabaikan gaya hidup yang diimpikan, mungkin kalian akan kecewa, ya, dan menyesali keputusan tersebut, ya. Oleh karena itu, tentukan pilihan setelah Anda menemukan, ya, kombinasi yang tepat antara pekerjaan dan gaya hidup kalian. Oke, lanjut ke 8. Yang ke-8, daftarkan diri untuk mengikuti pendidikan, ya, atau pelatihan sesuai bidang pekerjaan yang kalian pilih. Selama menjalani pendidikan tersebut, mulailah membangun jejaring atau manfaatkan peluang bekerja sesuai pilihan yang sudah kalian tentukan, ya. Misalnya sebagai karyawan magang atau karyawan kontrak, ya. Cara ini merupakan sarana tepat untuk mengetahui suasana kerja dan orang-orang yang nantinya akan menjadi rekan kerja kalian. Nah, selain itu, mempelajari materi tambahan dan mengikuti pelatihan-pelatihan keterampilan yang bermanfaat untuk memperluas wawasan kalian semua, adik-adikku sekalian. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir, yang 9 adalah berpikir positif, ya, atau bersikaplah bersikap positif, ya. Yang 9 itu bersikap positif. Setelah menyelesaikan pendidikan dan siap mencari pekerjaan impian, berusahalah selalu berpikir positif, ya, tentang diri sendiri dan kehidupan yang kalian jalani.
bersiaplah menghadapi perubahan dan menjadi pribadi baru yang mampu meninggalkan zona aman. Nah, ini adalah kehidupan yang sesungguhnya dan selalu berubah dengan cepat. Jadi berusahalah, ya, jangan menyerah. Nah, menyesuaikan diri dengan kalian juga harus menyesuaikan diri ya dengan perubahan dan biasakan berpikiran positif dengan memanfaatkan tantangan untuk memunculkan peluang. Akan tetapi pertahankan keunikan kalian, sebab pada akhirnya hal ini akan menjadi keistimewaan yang dicari oleh pemberi kerja atau atasan ya, saat menyeleksi calon karyawan yang semuanya terampil dan berpendidikan. Begitu. Nah, mungkin barangkali itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai kemampuan dan bakat serta cara menentukan pilihan yang sesuai dengan bakat kalian. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Adik-adik sekalian, sudah paham semuanya? Sudah paham ya semuanya? Baik, kalau sudah paham, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok ini terdiri dari 5 orang ya. 5 orang siswa-siswi. Jadi Ananda kalian silahkan membagi kelompok. Tiap kelompok ini terdiri dari 5. Kemudian tugasnya adalah mendiskusikan mengenai sudahkah kita mengetahui bakat diri kita, ya. Terus sudahkah kita menentukan ketika sudah lulus sekolah akan lanjut ke jenjang yang lebih tinggi ataukah bekerja, ya. Nah, kalian adik-adikku semuanya perlu mendiskusikan hal itu ya. Silahkan nanti diskusikan bersama kelompoknya. Nah, kemudian nanti kalian adik-adikku semuanya diminta untuk memaparkan hasil ya dari diskusi. Hanya perwakilan kelompok saja. Nah, bila sudah paham aturan mainnya, silahkan kita mulai sekarang membuat kelompok ya, membuat kelompok masing-masing sebanyak 5 orang per kelompok. Baik Ananda sekalian, terima kasih Ananda yang sudah tampil mempresentasikan mengenai menentukan pilihan secara tepat sesuai dengan kemampuan dan bakat. Ibu sangat apresiasi ternyata Ananda sekalian memiliki bakat yang luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini lebih banyak berlatih dan mengasah bakat yang ada dalam diri Ananda. Lebih semangat mencari informasi-informasi yang akan berguna bagi Ananda, kelangsungan karir adik-adikku sekalian untuk di masa depan kalian semua ya. Baik adik-adik sekalian, setelah kita berdiskusi bersama mengenai cara menentukan pilihan secara tepat sesuai kemampuan dan bakat ya, sehingga memudahkan kalian mengenal bakat kalian yang tepat sesuai dengan bakat yang kalian miliki. Baik, Ibu ada beberapa pertanyaan. Oke, yang pertama, apa sih yang disebut dengan bakat inteligensi? Ada yang tahu? Oke, silahkan jelaskan. Ya betul. Oke, yang kedua, sebutkan 9 cara menentukan keputusan sesuai dengan bakat. Ada yang tahu? Oke, silakan jawab. Oke, benar ya. Baik,
adik-adikku sekalian semua sudah menjawab pertanyaan dari Ibu dengan tepat. Nah, kita simpulkan hasil kegiatan hari ini ya. Kesimpulannya adalah bahwa kita semua mempunyai bakat masing-masing untuk menuju kesuksesan kita. Harus menggali atau melatih bakat kita, tentunya dengan pengetahuan, pengalaman, dan dukungan keluarga serta motivasi dari keluarga, teman, dan lingkungan ya sekitar. Intinya jangan menyerah dan selalu mencari informasi terkait dengan hal-hal yang adik-adik sekalian inginkan. Mungkin cukup sekian hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.